Okay, mid weekend. It's your boy again, Tap Trader 8. What's up? What's up? What's up? Dek, kok bengong? Oke, kita ngomongin analisa saham pilihan saham-saham bank. Apakah masih dominasi IHSG buat minggu depan atau enggak? Enggak kali om, gitu ya. Terus bagaimana saham-saham mining, oil, dan batu bara? Kita akan ngomong ya, ngobrolin atau analisa hal tersebut. Mudah-mudahan ada yang nyangkut, bisa cuan besok atau minggu depannya. Mungkin kita akan ngomong mengenai beberapa sentimennya. Seperti kalian tahu bahwa implement stimulus 0% dari government Indonesia, bukan US ya, itu akan berlaku di 1 Maret. Kayak mobil, kayak properti gitu ya, dan yang lain gitu ya. Dan kayaknya Undang-Undang Cipta Kerja juga akan dimulai, bukan undang-undang. Peraturan pemerintah menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja juga akan mulai, which is itu akan meningkatkan, katanya akan meningkatkan investasi. Kita lihat aja apakah memang benar-benar asing akan datang gitu ya, investasi dari luar akan datang, dan juga bagaimana implementasi dari SWF juga ya. Lalu kita juga bisa lihat bagaimana vaksin juga mulai jalan. Setahu gua ada vaksin gotong royong yang menggotong royong atau memicu gotong royong terhadap perusahaan-perusahaan. Jadi yang mau berani bayar sendiri gitu ya. Jadi mudah-mudahan hal-hal ini bisa meningkatkan sentimen positif untuk saham-sahamnya gitu ya. Lalu yang kedua, crude, coal, dan palm oil gitu ya. Kita lihat nanti chartnya seperti apa. Apakah ada peningkatan ataukah memang masih manjluk gitu ya. Jadi kita akan lihat seperti itu, terutama juga untuk oilnya, untuk coalnya, dan CPO-nya gitu ya. Lalu yang kedua, mungkin kalian tahu over the weekend House of Representative atau DPR-nya Amerika udah meratifikasi atau menyetujui peraturan undang-undang yang dipropos oleh Mr. Joe Biden dan government-nya gitu ya. Tapi masih ada masih ada satu step lagi gitu ya, atau 2 step sih actually. Satu step lagi untuk ke House of Senate gitu ya, MPR-nya atau senator-senatornya mereka untuk meratifikasi, menyetujui. Apakah yang paling penting, apakah minimum wages-nya akan disetujui lagi atau enggak, kita lihat. Terus juga bagaimana retail ini akan terbantu atau enggak gitu ya. Kenapa akan terbantu atau enggak? Jadi ada satu step lagi yang akan dibicarakan setelah next step dia approve oleh House of Representative adalah ke Senat. Senat lalu harus sampai ke Mr. Joe Biden gitu ya untuk ditandatangani, itu kurang lebih di sebelum 14 Maret. Kalau sesudah 14 Maret teman-teman, maka akan ada gap antara bantuan yang kemarin dijalankan gitu ya, sama dengan bantuan yang akan dipropos gitu ya. Kalau kalian tahu bahwa bantuan yang $300 itu kalau nggak salah gitu ya, gue lupa antara Joe Biden atau Trump gitu ya, yang mengapprove itu berlaku dari bulan Januari sampai Maret tanggal 14 ya. Jadi mereka berharap setelah tanggal 14 itu nggak ada gap sama sekali, jadi orang nggak ada yang kelaparan gitu ya. Sementara itu tentunya vaksin juga masih long-chair gitu ya. Yang pertama juga for the first time in the world, J&J, Johnson & Johnson gitu ya, yang dimana dia mengeluarkan vaksin yang cuman perlu 1 shot gitu ya. Yang lain kan 2 shot ya, 2 kali, jadi ada jeda 30 hari apa 2 minggu apa 3 minggu atau 4 minggu gitu ya. Habis itu di shot yang kedua, vaksin yang kedua, disuntik yang kedua. Nah, J&J itu kemarin baru di-approve oleh FDA gitu ya, Federal Drug and apa gitu, lupa gua. Yang dimana mengapprove BPOM-nya Amerika itu mengapprove vaksin tersebut gitu ya. Nah, kita lihat nih bagaimana market membuat sentimen dari hal-hal tersebut gitu ya, apakah akan naik atau enggak dan segala macam ya. Lalu guys, jadi untuk saat ini itu yang pertama kita akan masuk mungkin ke sahamnya kali ya. Pertama ada MPTS. Yang pertama adalah ini dulu kali ya.
gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ya masih sideways saja, nggak keluar kotak nih. Gue berharap keluar kotaknya atas loh, bukan ke bawah gitu ya, tapi dia agak doji gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa keluar dari 6309, kemarin sempat sentuh dikit gitu ya, sekarang turun gitu ya, wajar hari TP sedunia gitu ya. Tapi kan kita dapat cuan dari bank-bank cilik gitu ya, bank-bank medium, bank-bank kici-kici gitu ya. Nah, dari sini kita berharap bahwa besok bisa tembus ya guys ya, setelah mungkin ada sentimen-sentimen positif yang akan dilakukan. Kalau misalnya enggak gitu ya, harus hati-hati gitu ya, terutama kalau dia jebol di bawah 6158 gitu ya, atau 6100-nya. Apalagi kalau jebol dari 6000-nya ya. Yang agak takut sih kalau jebol dari 58 gitu ya. Apalagi bisa ke sini, bisa ke 5600. Kalau misalnya ke 1600 nih harus hati-hati ya. Berarti kita masih masuk masa sideways-nya gitu ya. Sedangkan kalau misal di weekly ya. Sedangkan kalau di Maret kita juga bisa lihat bahwa di bulan Februari dia dapat 40% atau kemungkinan yang lebih besar gitu ya. Kalau kalian lihat bahwa di Februari ditutup dengan seperti ini nih guys. Ya, kita masuk ke sini. SC IHSG gitu ya. Nah, SC IHSG kita lihat ya. Jadi dari bulan Maret 5 tahun ke belakang gitu ya, ini adalah yang tertinggi di bulan Februari, which is good gitu ya. Tapi kalian gimana ngerasanya? Kayaknya nggak kerasa apa-apa om, gue nggak bisa naik gitu kan. Masa sih nggak bisa naik? Ini kan serasa November juga, Desember juga ya. Kenapa? Tuh 6,5 sekarang 6,4. Cuman masalahnya kalau yang kemarin, atau yang kemarin semua saham yang hijau-hijau, yang first liner ya kan, market mover banyak yang hijau kecuali GGRM, HMSP dan segala macam. Tapi kalau yang sekarang guys, banking kan your best bet gitu kan ya, properti adalah sikit-sikit gitu ya, tapi tetap mining dan yang lain itu adalah yang paling ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa lihat bahwa mining ya sama itu 8,2% gitu ya. Lalu finance ya, ini 8,2%, lihat ya, mining ya. Lalu finance 9,72 cuy gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang bet bahwa ini properti gitu ya, well kayaknya belum jalan ya gitu ya. Nah, 3,54 gitu kan, di bawahnya IHSG ya kan. Terus abis itu trade ya, lumayan kayaknya trade. Kalau trade 7,7 gitu ya. Dan dia so far dari kemarin ya, kalau kalian lihat ya trade ya, hijau semua ya dari sini. Jadi dia udah dari bulan Juli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tinggal kalian tunggu market movernya trade itu apa aja sih. Nah, ya kan. Nah, coba kalian lihat ya, PR buat kalian. Kalau gue sih udah tahu, cuma nggak mau ngomong aja. Lalu agri juga kayaknya nggak begitu bagus ya. SC Agri ya, itu juga nggak begitu bagus, tapi ya lumayan masih hijau gitu ya, of all time gitu ya. Kalau misalnya kalian mungkin ke basic industry gitu ya, ini juga kayaknya lumayan gitu ya. Tuh 4,25. So kayaknya sih yang big adalah 1 finance, 2 mining. Yeay, tepuk tangan dulu. Market outlook di Februari pokoknya oke banget ya. Alhamdulillah, kita bersyukur. Mudah-mudahan nanti di bulan Maret ini gitu ya, hati-hati ya. Kemarin Maret adalah drop, tahun lalu adalah drop. Masih ada sakit-sakit hati nggak gitu ya. Jadi di sini kita harus hati-hati gitu ya. Apalagi kebetulan ada kurang lebih 60% lah, dia di atas 70% lah dia kalau dilihat dari 5 tahunnya, bahwa dia akan naik lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita lihat chartnya, pintar-pintar milih chart guys, jangan kena pom-pom ya kan. Lihat aja YouTube gua. Apalagi yang bersabda gitu ya, nggak bisa cepet kaya. Well, kita lihat dulu yang mana yang cari dari mana ya kan, sama cara berpikirnya ya kan. Kalau positif terus mah insya Allah lah. Oke guys, lanjut ya. Dari sini kita akan masuk ke cacing ya.
Jadi cacing nanti gua akan taruh dia itu apa namanya, satu dari monthly CCIDX ya, komposit man gitu ya. Nah, kalau dilihat set, mining, finance, agri, trade, basic industry, udahlah stick sama yang dua itu aja lah guys gitu ya. Jadi biar kalian lumayan. Agrinya nih mana nih ya, cuman harus hati-hati ya. Elsip, Ali kayaknya lagi akhir minggu ini itu nggak kurang begitu oke. Tapi mining, finance dan segala macam kayaknya lumayan. Tapi harus hati-hati ya, chartnya kalau kita lihat nikel, gold, apa namanya, lead gitu ya, tin gitu ya, itu harus hati-hati ya. Oke, lanjut ya guys ya. Kita masuk sini, sedangkan kalau di hariannya ditutup hari kemarin gitu ya. Ditutup hari kemarin kayaknya lumayan, infrastruktur lumayan, Telkom, finance masih dengan bank kici-kici gitu ya. Lalu juga infrastruktur, finance sama mining ya. Jadi dua yang ada di sini, agri mulai menggeliat, tapi kita lihat aja tiga yang ini yang masuk ke dalam ranah front runner. Apalagi kalau kita lihat ini finance mulai memanjang, infrastruktur juga mulai memanjang. Mudah-mudahan kita bisa lihat seperti TLKM, Friend, ISAT dan Excel. Oke, lanjut setelah itu infrastruktur juga ada apa? Ada JSMR, ada apa? Oke lah, kita pokoknya kita lihat seperti itu. Kita masuk ke sini ya guys ya. Jangan lupa Eke punya ini ya, Instagram. Jadi gue biasanya sekarang kalau misalnya kayak begini-begini nih guys ya, gue biasanya nih tuh, ini di sesi-sesi 1 kalau gue punya waktu gitu ya, gue akan bikin video ya. Jadi gue analisa lah beberapa apa namanya, saham yang kira-kira di sesi 2 lucu kali ya, atau buat besok ya, siapa tahu ya kan, biar kalian juga ikutan nonton. Kalau nggak nonton juga nggak apa-apa ya, pasti nggak dapet cuan. Enggak lah, peluang cuannya mungkin kelewat dikit ya. Mudah-mudahan minggu depan apa namanya, besoknya ada lagi. Oke, lanjut ya guys ya. Nickel future kita lihat ya. Oke, kita lihat nickel future kayaknya set one daily. Dia lagi koreksi ya guys ya. Jadi kalau kalian punya Antam, Inco harus hati-hati, dibatasi, apalagi kalau di atas 18.283 besok dia tembus, atau dia di bawah 17.457, kalian harus hati-hati ya. Karena ini nggak oke nih gitu ya. Lalu habis itu ada Newcastle Index yang jadi acuan kita gitu ya, buat coal gitu ya. Nah, dari sini kayaknya ya mulai naik ya guys ya, lumayan ya, lumayan banget gitu ya, dan ini akan naik mudah-mudahan sampai 83. Mungkin ada perbaikan di saham-saham batu baranya. Kita lihat bahwa mereka sudah mulai uget-uget cetik-cetik gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan menjadi minggunya batu bara ya. Kita lihat aja bagaimana gitu ya. Lalu di US oil, crude oil yang menjadi acuannya yaitu WTI ya. Kita lihat bahwa dia agak apa namanya, dari daily-nya dia agak turun ya guys ya. Tuh, kita lihat apakah dia bisa mantul di 59 atau enggak, atau dia bisa mantul di 61 atau enggak ya. Kita tunggu besok ya. Kalau misalnya seperti itu, Elsa sama Akra kita lihat-lihat dulu ya. Lalu setelah itu ada crude palm oil gitu ya. Crude palm oil dari ringgit future gitu ya, kita juga bisa lihat bahwa dia agak naik gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sini, dan mudah-mudahan juga saham-saham yang ada di Indonesia ikutan naik ya. Semoga lancar, kita lihat ya. Oke, kita masuk ke saham-sahamnya. Mungkin satu sahamnya mungkin oh iya, sama XAU USD. Kalau gua harus hati-hati ya, MDKA dan yang lain gitu ya. Karena satu, dia lagi turun ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati. Apakah dia akan turun terus gitu ya. Kita sambil lihat apakah dia akan turun. Kalau dia turun dari 17.30 atau 17.17-nya
jebol mungkin bisa ke area 1670 atau ke area 1683 ya. Jadi hati-hati ya guys ya, kalau misalnya dia naik juga kalian juga harus hati-hati karena overall masih downtrend. Oke? Lanjut setelah itu guys, kita masuk ke sektornya. Mungkin pertama mungkin BBCA masih turun tapi masih bertahan ya 3350. Kalau tadi gua bilang bahwa kalau di bawah 33.000 akan gua ambil atau gue cabut gitu ya. Jadi gua masih taruh ada di saham listing gua. Lalu setelah itu ada TCPI. TCPI agak galau tapi kayak menurut gue setelah breakout dia akan ngetes supportnya. Kalau dia masuk lagi ke bawah 8650 mungkin gue akan TP sebagian. Lalu gue tunggu dia apakah akan mantul di 8450 atau enggak gitu ya. Kalau dia nggak mantul, gue mungkin akan TP lagi. Lalu gue akan tunggu dia di 7925 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada Harum. Harum guys, Harum ya masih turun nih kayaknya tergantung sama nikelnya. Kalau besok turun ya guys ya, kita tunggu di 6025 ya. Tapi kalau menurut gua, kalau kalian misalnya punyanya di pucuk harus di SL dulu. Kenapa? Kalau misalnya lo bisa tahan sampai 5875, kalian harus hati-hati, minusnya juga lumayan banyak. Apalagi kalau punya dari 7500 ya, berarti ada 25% kurang lebih. Nah, dari sini kita tunggu mantulnya di area 6100. Kalau dia mantul naik di 6775 boleh beli, SL-nya di 6250, target area 74 atau 78 ya. Lalu ada Antam. Mumpung kita lagi bahas nikel ya. Juga sama ya guys ya. Jadi harus hati-hati nikelnya. Ya, mudah-mudahan bisa nyampe mantul ke 3200 atau 3100 gitu ya. SL kalian taruh di bawah 2600 dan SL kalian taruh di bawah 2060. Lalu setelah itu ada Inco. Inco guys, Inco. Ya, Inco juga harus hati-hati ya guys ya. Dia ditutup turun ya dan ada gap down lagi ya. Kalau besok nggak naik gitu ya, kalian harus hati-hati. Apalagi mungkin baru mantul di 5475 ya. Di stay out dulu kalau misalnya kalian ngambilnya dari atas gitu ya. Kalau kalian ngambilnya dari bawah udah cuan dari sini ya 3.800 atau 4.000-an gitu ya. Harus hati-hati gitu ya. Tungguin dia kalau misalnya dia turun gitu ya. Turun lagi kayak begini nih nggak begitu bagus sih kalau menurut gue ya, karena ini pertanda-tanda bahwa dia uptrendnya udah mau turun gitu ya. Jadi kita lihat aja apakah dia akan tembus dari 5600 atau 5025. Kalau memang tembus harus hati-hati. Oke, siap. Lanjut, setelah itu ada saham-saham yang mungkin akan lucu buat besok gitu ya. Pertama, saham-saham gue lihat masih ada saham-saham bank kecil gitu ya yang kayaknya lumayan nih gitu ya. Lumayan untuk dicopet juga lumayan gitu ya. Tapi kalau kalian mau beli tunggu koreksi di 312. Kalau dia koreksi di 312 beli targetnya ke 444 ya. Lalu setelah itu ada BBHI. BBHI juga sama ya guys ya. Ya, Lancar Jaya kalau ini menurut gua copet aja gitu ya. Lalu ada BBSI. BBSI juga sama ya guys ya. Ini juga dicopet aja gitu ya. Harus hati-hati kalau yang seperti ini gitu ya. Kalau kalian belum punya jangan masuk, karena kalau masuk takutnya dihajar bandar ya. Lalu setelah itu ada BGTG juga sama ya. Copet aja ini gitu ya. Lalu setelah itu ada INPC. INPC guys, INPC juga copet aja. Lalu setelah itu ada MPPA. MPPA lucu nih guys ya. Jadi dia nggak berhasil turun gitu ya. Dan SL kalian boleh taruh di 113, beli kalau di atas 124, target area 140 dan 149 ya. Lalu setelah itu ada PMMP. Yeah. Kayak pendidikan sejarah ya dulu ya, pendidikan moral. Ya apa sih? Oke, coba aja ini ya. Oke. Targetnya bisa ke 384 ya. Kalau mau swing kalian tunggu di 310 ya, biar resikonya sedikit gitu ya. SL-nya kalian taruh di bawah 286 ya. Lalu setelah itu ada Pipro.
Baru nih ya guys ya, SL mungkin lebih sedikit ya, taruh di bawah 74 gitu ya. Kalau dia naik boleh dibeli, apalagi kalau di atas 86, targetnya ke 93 atau ke 100 ya. SL kalian taruh di bawah 77 ya. Kalau dihitung lagi risk rewardnya ya guys. Lalu setelah itu ada OPMS. OPMS pengen banget gue bilang apa ya gitu ya. Bentuknya juga udah enak banget gitu ya. SL kalian taruh di 350, targetnya apa, belinya di 426 gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 500 atau 550 ya guys ya. Minimal nyampe 516 lah ya. Ini 500 sih, it's visible gitu ya. Visible. Oke, lalu setelah itu ada OPMS, lalu ada EGRO. EGRO katanya dicabut om dari margin. Ya udah biarin aja. Berapa banyak sih yang mau main margin gitu ya. Tapi kita harus waspada. SL kalian taruh di 1075, 1270 dan 925. Kalau mantul besok dibeli di atas 1450, target area di 1800 atau 1700 ya. Lalu setelah itu ada INCF. Indo Commodity Corpora. Ini baru lancar ya, baru jalan ya guys ya, setelah dia caur gitu ya. Nah, target bisa ke 107 atau 100 gitu ya. SL kalian taruh di 79, beli kalau di atas 99 ya, atau kalau di atas 93. Oke. Lanjut setelah itu ada bunga. Kok gue lagu slang apa sih yang bunga-bunga itu, lupa gue. Nanti kasih tahu ya di komen ya. Kok lupa ya? Oke, lanjut ya. Bunga mawar merah, iya kan? Bukan ya? Lupa gue. Oke, ini kalau jalan ya bunganya ya. SL kalian taruh di bawah 960 ya. Kalau jalan di atas 1050 bisa ke 1100 ya, lumayan. Atau bisa ke 1200 ya. Dibeli aja di atas sini atau dicicil di 1030 ya. Harus hati-hati ya guys ya. Bentuknya sih udah lumayan gitu ya. Dan semoga dia bisa keluar. Oke, lanjut setelah itu ada bunga, ada TOWR. Ini adalah salah satu yang sering yang pengen gue bilang bahwa udah gue bilang gitu ya. Target area di 1440, SL di bawah 1155, beli di 1220 ya. Tapi males gue banding-bandingin, biar nanti yang ngitung kinerjanya biar bisa ngitungin buat gue. Oke. Right. Habis itu ada MLPL. MLPL, SL taruh di bawah 67, target area 72 atau beli di atas 72, target area bisa di 77 atau 82 ya. Harus hati-hati ya guys ya, bentuknya masih lucu gitu ya. Kalau dia tembus dari 75, mungkin dia bisa ke area 89 ya. Lalu setelah itu ada JAS. JAS masih hancur ya, setahu gue ya. Iya, ASJT kali maksudnya. Asuransi Jiwatania. SL di bawah 230, beli di 254, target area 316 atau 320 ya. Oke, lanjut setelah itu ada JTPE. Udah berulang kali ya JTPE ya, jangan salahin gua loh kalau naik-naik terus ya. Setahu gua dari kemarin tuh udah diomongin dari sini ya. Kalau udah diomongin dari sini guys, nggak usah diikutin lagi kecuali dia koreksi ya. Karena sampai saat ini udah cuan lumayan ya, kurang lebih 29% ya. Oke, lanjut ya guys ya. Kalau kayak begini masih ditahan aja kalau kayak gini. Kalau menurut gua ditahan aja, meaning bahwa pasang SL Plusnya dipasang di 1225 ya, mudah-mudahan dia naik sampai ke 1400. Masih boleh beli om. Kalau bentuknya kayak begini sih boleh dibeli ya, tapi pasang SL-nya di bawah 1270 ya. Lalu setelah JTPE ada Citra.
Citra mau naik nih, mudah-mudahan bisa sampai 1300, beli lagi kalau di atas 1195 atau bisa tembus dia tuh ditutup di atas 1185 ya. SL kalian taruh di 1135. Lalu setelah itu ada lalu setelah itu ada SMRA. SMRA juga sama ya guys ya, setelah dia turun dia berusaha naik ya. Kalau dia besok nggak bisa naik ya, lupain dulu, apalagi kalau di atas, di bawah 800 ditutupnya ya. Kalau dia bisa naik dan di atas 865 atau 850 gitu ya, boleh dibeli. Target area bisa di 900 atau di 940. SL-nya kalian taruh di bawah 835 ya. Lalu setelah itu ada BBYB. BBYB guys, copet aja. BNBA copet aja tapi kan kemarin sejak dibalik suspend, ntar lagi harus hati-hati ya nih ya, sell on strength loh, jangan salah loh ya, kalau kena lagi bisa lama loh. Lalu ada satu lagi B, bukan ini ya, tapi namanya adalah bola Bali Bintang Sejahtera. Ini seru ya, kalau bentuknya juga seru ya guys ya. SL kalian taruh di 280, beli di 314. Kalau menurut gua ya, dia bisa nyampe sini nih guys, 356 ya. Mudah-mudahan kita lihat aja, semoga berhasil dan semoga bandarnya mau sesuai ya. Apalah saya hanya dukunnya aja. Lalu setelah itu ada MNCN. MNCN guys, MNCN mudah-mudahan bisa mantul di di atas 1150. SL kalian taruh di bawah 1040, target area 1270 dan 1495 ya. Lalu setelah itu ada infrastruktur yang bernama Telkom ya, mulai ada ugat-ugat ya. Mudah-mudahan SL kalian taruh di bawah 3370 ya. Targetnya mungkin masih 36 ya, tapi kalau dia tembus dari 36 lucu nih, bisa nyampe 4,5 atau 4.000 ya. Oke, lanjut setelah itu, setelah TLKM ada Indi. Nah, ini saham-saham call yang tadi gue udah bilang ya, dia agak-agak naik nih alias ugat-ugat. Ini juga sama nih, mulai ugat-ugat, mudah-mudahan bisa keluar dari 1.500-nya. Kalau bisa keluar dari 1.500, meaning bahwa ditutup dari 1.600, mungkin akan lucu bisa sampai ke 1.800. Kita lihat aja bentuknya. Ya, mudah-mudahan dia mulai naik ke 1.800 ya. Lalu ada PTBA. Ini adalah salah satu yang menurut gua unggulan dari saham-saham coal di saat ini, karena bentuknya lumayan lucu ya. Kemarin sempat turun dan ini masih bisa naik, dan kalau bisa naik di atas 2840 ya, ditutup di atas 2840, boleh dibeli. Target 3160 dan 3300 ya. SL kalian taruh di bawah 2650 atau di bawah 2560 ya. Lalu setelah itu ada BTPS, saham syariah. Ya, menurut gua seru banget ya saham-saham syariah ini, dan mudah-mudahan bisa naik ya. SL kalian taruh di 3760, beli kalau di atas 4130, target area 4400, 4670 dan 4900 ya. Lalu setelah itu ada Breeze, juga sama ya guys ya. SL taruh di bawah 2700, targetnya ya kalau misalnya kayak gini, pertama 3160 dan 3790. Boleh beli lagi om, beli di 3080 ya, asal dia bisa tembus 32, monggo dibeli lagi. Target 3750. SL kalian taruh di bawah 2740 ya. Lalu setelah itu ada Banknet om, Banknet gitu ya. Banknet gimana om? Kalau gue bilang wajar lah, tungguin aja di sini 1540. Ini kan masih euforianya ya, biarin aja. Bentuknya juga sama kayak begini nih, sama guys, sama gitu ya, sama guys, sama ya, tutut gitu ya. Udah santai aja, biarin dia istirahat dulu, nanti kita ambil. Kalau dia tunggu aja Eke kalau ada. Lalu setelah itu ada BRPT. BRPT juga seru ya guys ya. Nah, ini juga seru, apalagi kalau dia tembus dari 1220 dan 1315. Kalau enggak sih masih kehitungannya masih sideways ya guys ya. Kalau misalnya dia naik baru diambil. Target area 1535 sampai 2000 ya. Lalu setelah itu ada
Nah, ini adalah salah satu saham-saham otomotif yang menurut gua lumayan ya. Yang impact tuh Sri Mulyani udah bilang bahwa kebanyakan adalah mobilnya Indomobil sama Astra ya, kalau nggak salah ya. Kalian boleh lihat tuh ada kemarin tuh gua dapet di mana ya. Pokoknya yang kena tuh Avanza gitu ya. Terus kalau nggak salah si Expander ya, kalau nggak salah ya. Tapi kita lihat aja, mudah-mudahan lancar ya. Kalau nggak salah ya, coba kalian browsing lagi. Oke, Indomobil kalau menurut gua, kalau dia di atas 1400 bisa ke 1600 ya, or and beyond ya. SL ditaruh di bawah 1195 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada IMJS. IMJS guys, IMJS ya, SL di bawah 316, target area 386 dan 440 ya, mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu ada SMCB. SMCB SL taruh di bawah 1700. Mudah-mudahan loncat ya guys ya. Kita nggak tahu kapan loncatnya, dan kalau loncat mudah-mudahan nyampe 1900 atau 2000 ya. Lama sekali, apakah akan terjadi seperti ini lagi? Kita lihat aja. Kalau terjadi mungkin kita expect bahwa ada 1, 2, 3 loncatnya ya. Mudah-mudahan kita lihat aja, atau minimal ada 2 nih kayak gini. 1, 2 gitu ya. Lalu 3. Aduh gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu. Kita lihat aja. Biasanya nih kalau nggak flat kayak begini, kalau dia turun ya tinggalin dulu ya. Oke, lanjut. Setelah itu mungkin keras. Keras kayaknya lagi nunggu juga, dan mudah-mudahan bisa loncat juga nih ya guys ya. Kalau loncat mudah-mudahan ada 1, 2, 3 gitu ya. Ini juga 1, 2, 3 gitu ya. Ini di sini SL taruh di bawah 675. Kalau mau, kalau misalnya punya duitnya kuat, dia bawah 620 juga. Kalau dia loncat, monggo ditunggu sampai area-area 900 ya. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu ada, setelah keras ya, yang keras gitu ya. Habis itu ada ASA. ASA lagi turun ya. Nggak apa-apa sih, turunnya juga bentuknya lucu gitu ya. Kita tunggu aja apakah dia mau mantul di area 1130 atau dia rencana mantul besok ya. Kalau mantul besok boleh dibeli, target area bisa di 1400 atau 1500 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada BBKP. BBKP guys, BBKP SL kalian taruh di bawah 535, target area 770, beli kalau di atas 620 ya. Lalu setelah itu ada United UNVR, Unilever. Sebenarnya kemarin, Om, gimana Unilever bisa naik Om gitu kan? Kalau gue sih tunggu di atas 8.000 ya. Ya, di sini ya. Kalau dia di atas 8.000 baru deh. Kalau kayak begini guys, wow, wadidaw, masih turun gitu kan. Ya mungkin turun tapi masih bentuk lower high, lower low gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Oke, itu Unilever. Lalu setelah itu ada Emyor. Apakah besok mungkin naik? Ya mungkin aja. Cuman kalau gua sih masih tunggu, biarin aja. Emyor menurut gua salah satu consumer yang lumayan ya, sama beberapa padi-padian atau beras-berasan itu ya. Mudah-mudahan SL-nya boleh ditaruh di bawah 2580. Beli kalau di atas 2760, target area 2000, 2900 atau 3000 ya. Lalu setelah itu ada Friend guys, Friend, iya. Nulis Friend aja nggak bener. Ini gimana mau analisa saham kalau kayak gini? Beli kalau di atas 83 ya guys ya. Target area bisa ke 103 atau 112. SL kalian taruh di bawah 66 ya. Lalu setelah itu ada ISAT gitu ya. Mudah-mudahan bisa mantul besok ya di atas 5.800, target area 6.400 atau 6.500. SL ditaruh di bawah 5475 ya. Lalu setelah itu ada Emyor, udah link.
Linknet guys, Linknet ya, masih jalan, tenang aja. Mudah-mudahan bisa di atas 3390, masih on track ke 4350. SL kalian taruh di bawah 3000 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada WIM. WIM juga sama ya guys ya, lagi tes area ya. Kalau besok bentuknya udah mulai doji kayak begini ya, mungkin besok bisa mantul ya, lusanya bisa mantul. Beli kalau misalnya mantul 925, target area 1055 gitu ya. Lalu setelah itu ada TINS. Antam inkonya tadi udah ya, pagi pas di depan. Ini juga sama ya guys ya, kalau dia mantul di atas 2350 monggo dibeli, target area bisa ke area 2800. Kalau dia turun guys harus hati-hati, target mantul baru mungkin di bawah 1800 ya, so be careful gitu ya. Lanjut, setelah itu ada saham-saham titipan gitu ya. Ada Arto. Masih bisa jalan nggak? Oh, mau RI tuh, mau RI. Kalau gua ya tungguin aja, kalau dia mantul ya oke lah ya, tapi kita tungguin aja. Tapi kalau dia besok jerembab gitu ya, mendingan wait and see ya. Oke. Lalu ada Yellow juga sama, copet aja gitu ya. Lalu ada Heal ya. Kalau dia mantul di 4160 ya mungkin bisa ke area-area situ. Lalu ada IRA. Nah lucu ya. Kalau dia di atas 2810 mudah-mudahan ke 3700 ya. KF sama ya. Kalau dia di atas 3950 mungkin baru bisa naik. Lalu INAF. Ini juga sama ya. Kalau dia di atas INAF-nya beda. Enough kalau dia di atas 3810 baru bisa oke banget ya. Lalu setelah itu ada apa lagi ya? Heal, MPPA udah, MTPS. Copet aja ya guys ya. MTPS-nya copet aja. Lalu setelah itu ada MLPL. Ya, hati-hati ya, target area 75 ya, beli kalau di atas 70-an. Lalu SL-nya di bawah sini nih. Di bawah 67 ya. Lalu setelah itu ya hilang deh. Sticky note gue hilang, sticky note. Oke. Lalu setelah itu ada Heal, MTS, Adro. Kalau di atas 1260 ya. Kalau di sini sih masih sideways ya. Tergantung kalian kalau mau ngambilnya bottom fishing ya. Terserah. Tapi kalau gua sih enggak. Lalu setelah itu ada BCIP MIDI Raja. BCIP SL taruh di 58 ya. Ini hati-hati mau gocapan ya. Paling nyampe 69 atau 72. Lalu ada MIDI. Copet aja. Lalu ada MIDI, BCIP sama Raja. Rukun Raharja kalau tembus di atas 236 mungkin bisa ke area 280-nya lagi ya. Hati-hati kalau dia tembus ke bawah 190 mungkin nggak bagus ya, masih dead cat bounce. Lalu setelah itu ada Hoki dan Aisa. Hoki lucu nih kalau di atas 298 ya. Kalau sekarang mungkin kita tungguin aja dulu karena dia masih seperti sideways gitu ya. Lalu setelah itu ada Aisa. Aisa juga sama ya guys ya. Kalau dia mantul dari 344 baru diambil. Bank-bank gede gimana Om? Bank-bank gede kalau menurut gua sih masih oke ya. BBRI masih oke. Kita tunggu aja mantul dari 4.800-nya. Lalu BBNI juga sama ya. Kalau dia mantul dari 6325, lalu setelah itu ada BMRI, ini yang paling jelek ya. Kalau menurut gua dia akan turun ke bawah ke 5.800 ya.
Iya, ke 5.800 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada hoki Aisyah Pegas. Aisyah lagi tes support ya. Kalau dia besok mantul di atas 340 boleh dibeli, target 378 atau 422. Lalu ada Aisyah Agi Pegas. Agi juga sama ya. Kalau di atas 16.050 bisa target ke 2.000, SL di bawah 1310. Lalu setelah itu ada Sido. Wow, di atas 835 baru beli. Kalau mau di atas 850, kalau di situ bisa ke 940 gitu ya. Langsung habis itu ada MSIN di atas 205 baru oke lah ya. Tapi ya tergantung kalian mau ngambil atau enggak. Semonggo loh. GGRM masih jauh. HMSP ada yang nungguin ya. Dengan fundamentalnya. Dibilangin market mental aja. Ya kan? Oke, lalu habis itu ada ICBP. Sama masih turun ya guys ya. Tuh ya udah dekat tuh ke 7.700 ya. Oke, lalu setelah itu INDF juga sama ya. Sama ya guys, masih turun ya, apalagi kalau turun dari 6.000 bisa ke area 5.600 ya. Lalu ada Agri. Tadi Om Yusa bilang Agri gimana Om? Ini masih oke ya. Kalau dia tembus dari 14.1415 mungkin bisa ke 14.70 atau 1.600. SL kalian taruh di bawah 1.300 ya. Lalu setelah itu ada Ali juga sama, kalau di atas 11825 mungkin Ciamik bisa ke 13.000. Kalau di atas 13.000 bisa ke 15.000 ya guys ya. Lalu setelah itu ada SIM SL kalian taruh di bawah 404. Beli kalau di atas 486. Target area bisa ke 520, 560 ya. Lalu setelah itu ada PTPW lagi koreksi ya guys ya, tungguin di 1820. MTEK gimana Om? MTEK juga lagi koreksi ya. Besok penentuan nih, mau mantul atau enggak. Kalau mantul di 2060 atau di atas 2140 atau di atas 290 bisa lanjut ke 2500 ya. Kita tunggu ya. Lalu setelah MTEK ada PTPW udah, bank gede tadi udah, call-nya udah. Mungkin gua lupa yang kayak begini. Masih kalau dia rata-rata naik 13.150 monggo. United Tractor juga sama ya, kalau di atas 29.000 boleh diambil gitu ya. Doit juga sama ya guys ya, kalau di atas 336 boleh diambil. Lalu setelah itu ada Pitro juga sama ya guys, kalau di atas 1915 boleh diambil ya. Oke, itu aja dari gua. Semoga berguna. Sampai jumpa. Have a good day, have a good weekend, and semoga cuan konsisten di besok hari. Bye bye guys, bye bye.